Terima kasih, terima kasih untuk waktu yang indah ini, waktu yang kami bisa berkumpul bareng-bareng lagi untuk belajar bersama, untuk mendengarkan apa yang kau ingin katakan kepada kami. Kami ingin berserah, eh, biarlah menurut kehendak-Mu saja yang jadilah dalam hidup kami, dan eh, Tuhan rendahkan setiap hati kami agar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami bisa kami terima, bisa kami nggak cuma dengar, tapi kami juga bisa hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin nggak enak, kadang kenyataan-kenyataan atau kejujuran-kejujuran yang terungkap itu nggak mengenakan, tapi kami mau Engkau uh, yang ada bersama dengan kami, Engkau yang selalu setia mendampingi dan menyertai, sehingga dalam setiap seri yang kita pelajari dalam beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan bisa menjadi sebuah uh, katalis dalam perubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Halo, halo, halo. Kadang tiap kali yang ngomong di depan, kalau sedih juga ya, nggak ada yang nanya apa kabarnya. Nggak nanya balik gitu. Halo, halo. Nggak, bukan curhat, tapi halo Kak Fani. Jadi mungkin aku mau share screen dulu. Ya. Udah kelihatan belum ya? Udah aman belum ya? Udah. Oke, jadi beberapa minggu ini selama bulan September dan akan berlanjut terus sampai bulan Oktober dan November, kita lagi ngebahas buku yang menarik juga tentang emotionally healthy spirituality. Gimana kita bisa memiliki spiritualitas atau kehidupan rohani yang juga sehat secara emosi. Dan gambar ini sempat diungkapkan sama Kak Kristo di hari pertama, di minggu pertama waktu kita belajar tentang bagaimana kita suka menggunakan Allah untuk lari dari Allah, ya Kak. Dan sebenarnya ini menggambarkan banget apa yang akan kita bahas selama 3 bulan ke depan. Jadi harap tanamkan gambar ini di otak kita semua, karena kadang manusia ya emang seperti ini. Kadang apa yang terlihat di permukaan itu seperti kayak gunung es gitu ya. Apa yang terlihat di permukaan itu hanya segelintir kecil dari apa yang sebenarnya gitu. Sebenarnya yang ternyata kenyataannya apa yang ada di dalam, apa yang ada di bawah itu jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Jadi makanya kadang ilustrasi ini atau gambaran ini sangat sangat mengena, sangat merepresentasikan, karena emang kenyataannya manusia begitu. Perilaku yang muncul di luar atau apa yang terlihat dari kasat mata itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalamnya, gitu, di bawahnya. Kadang contohnya kalau kita lagi marah, mungkin apa yang terlihat di permukaan itu adalah ya bentak-bentak atau nadanya tinggi, tapi apa yang terjadi di dalam mungkin nggak cuma marah doang, bisa aja ada rasa kecewa, ada rasa sakit, ada luka, ada berbagai macamnya gitu. Dan ini emang ini manusia. Dan apa yang ingin diserang, atau kenapa selama 3 bulan ini kita berusaha membahas ini, jadi tema-tema yang kita pilih itu kan 10 tanda seseorang yang tidak sehat secara emosi. 10 tanda dari orang yang tidak sehat secara emosi. Dan yang mau diungkapkan, yang mau diserang, atau yang mau kita bawa ke dalam kesadaran kita, itu adalah yang di bawah ini. Sesuatu yang sifatnya nggak kelihatan, yang ada yang mungkin terpendam, yang orang-orang mungkin nggak tahu, tapi sebenarnya lagi bergejolak di dalam diri kita. Nah, dan setelah 1-2 minggu kemarin, aku rasa bagus banget Kak Kristo bahas mengenai bagaimana kita suka lari, menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Minggu kemarin Kak
Joshua Iman Wahyudi bahas mengenai bagaimana emosi itu hal yang lumrah, nggak salah untuk kita merasakan emosi-emosi sedih, emosi marah. Bahkan kita perlu membawanya ke Tuhan gitu kan. Dan minggu ini, minggu ketiga, kita akan membahas salah satu tanda orang yang nggak sehat secara emosi adalah dying to the wrong things, atau mati terhadap hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita itu udah jadi orang Kristen sejak lama, udah jadi orang Kristen tuh mungkin dari lahir gitu, udah ikut sekolah minggu, udah tumbuh besar di gereja, mungkin kita familiar dengan ayat ini, Lukas 9 ayat 23. Ini Yesus bilang kepada murid-muridnya yang lagi mengikut dia. Yesus bilang katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ini adalah apa yang kita sebagai pengikut Yesus itu perlu lakukan. Mengikut dia dengan setiap hari, menyangkal diri dan memikul salib. Ini jelas apa yang Yesus katakan di sini, nggak ambigu, nggak apa, ini kayak ada perintah yang jelas di sini. Nah, secara spesifik, hari ini tuh kita mau ngebahas apa sih yang dimaksud dengan ini, menyangkal dirinya. Apa sih yang Yesus lagi maksud di sini ketika dia bilang kita tuh perlu menyangkal diri. Karena gini, salah dalam memahami maksud Yesus di sini akan menciptakan juga akhirnya aplikasi-aplikasi yang salah juga. Ketika kita salah memahami apa sih arti dari menyangkal diri, kerap kali aplikasi yang muncul atau penerapan firman Tuhan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari akhirnya bentuknya salah juga. Bahkan kadang jadi bertolak belakang dari apa yang Yesus maksud. Makanya judul hari ini tuh namanya Dying to the Wrong Things. Mati terhadap hal-hal yang salah atau hal-hal yang keliru. Karena kita suka salah paham sama ayat ini yang akhirnya membuat kita mati terhadap hal-hal yang keliru. Hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu mati terhadap hal itu. Nah, jadi aku mau bagiin dua pemahaman atau dua pandangan terhadap ayat ini, Lukas 9 ayat 23 ini. Satu itu pemahaman yang keliru, dan satu pemahaman yang benar. Satu pemahaman yang keliru, satu pemahaman yang benar. Karena dengan kita tahu apa yang salah, kita tuh nggak cuma semakin tahu apa yang benar, tapi juga kita akhirnya semakin punya awareness, semakin punya kesadaran. Kita bisa semakin cepat sadar kalau misalnya ketika kita lagi berjalan di jalan yang salah. Kita punya pemahaman terhadap apa yang salah itu juga penting. Oke? Jadi pemahaman yang pertama, pemahaman yang keliru tapi nggak sedikit juga dari kita mungkin punya pemahaman ini adalah kalau misalnya menyangkal diri itu diartikan sebagai to not allow oneself to enjoy things. Menyangkal diri itu diartikan sebagai tidak membiarkan diri kita itu menikmati apapun. Ya, ibarat kalau kita lagi diet gitu ya, kita nggak membiarkan diri kita untuk menikmati semangkok Indomie, atau kalau misalnya biasa kalau kemarin tuh kita lagi rekaman untuk PW Youth, ada Susi yang bawain Jeko gitu kan. Kalau menyangkal diri diartikan sebagai nggak membiarkan diri menikmati apapun, kita menahan diri untuk nggak ambil Jeko yang dibawain Susi gitu. Nah, jadi dalam pemahaman ini kita tuh dengan sengaja, dengan penuh kesadaran menolak untuk membiarkan diri kita tuh menikmati apapun yang tersedia untuk kita. Dalam pemahaman ini tuh hasrat atau keinginan atau desire gitu ya, apa yang kita inginkan itu dipandang sebagai sesuatu yang nggak baik, dipandang sebagai sesuatu yang ini terlalu duniawi gitu, sesuatu yang memiliki keinginan kita itu sesuatu yang berpotensi untuk menjadi jahat gitu ya. Makanya desire itu, keinginan itu perlu nggak boleh dinikmati, perlu dimatikan, perlu dicuekin, perlu dikubur gitu ya. Mungkin contohnya di sini ada nggak yang pernah waktu kecil dulu
pernah dibilang sama orang tua kalau nggak boleh nonton bioskop ya, karena film bioskop itu pengaruhnya nggak benar. Atau nggak boleh nonton Harry Potter karena itu ilmu sihir. Atau apalagi ya, nggak boleh nonton Pokemon karena ada lambang 666. Waduh, itu nggak tahu dah teori konspirasi dari mana. Pokoknya gitu. Atau mungkin yang lebih familiar kayak nggak boleh denger musik-musik kontemporer. Bolehnya denger musik rohani aja. Karena musik kontemporer itu terlalu duniawi. Misalnya. Ada yang mungkin pernah ngalamin hal ini. Ini yang dipahami ketika menyangkal diri itu diartikan dengan nggak membiarkan diri kita tuh menikmati apapun. Padahal kayak film atau musik itu kan hal-hal yang netral, itu kesenian yang sebuah kreativitas yang berasalnya mungkin dari Tuhan juga gitu. Tapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang kita nggak boleh nikmati, kita anggap itu sebagai sesuatu yang jahat, berpotensi untuk jahat, dan akhirnya kita kubur, kita matikan. Gitu. Dan kalau kita mau tarik ini jauh lebih lagi, akan menjadi lebih masalah lagi ketika kita tuh mulai berpikir, aku nggak layak untuk menikmati A, aku nggak layak untuk merasakan hangatnya pertemanan. Ya udah nggak membiarkan diri, tapi bahkan ada sampai perasaan nggak layak untuk menikmati itu, nggak layak untuk merasakan itu. Aku nggak layak untuk merasakan hangatnya pertemanan. Aku nggak nggak layak untuk menikmati dan merasakan cinta dan kasih oleh sahabat atau oleh seorang yang kita kasihi. Aku nggak layak untuk mendapatkan indahnya kasih Tuhan. Karena aku udah begini, aku kotor, aku bla bla bla. Gitu ya. Karena merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak layak, dia tidak mau menerima apa yang baik, yang sebenarnya baik untuk diri kita terima. Dan menyedihkan nggak sih kalau misalnya kita memiliki pemikiran, pemahaman menyangkal diri yang seperti ini. Nah, emang masalahnya Yesus tuh nggak pernah maksudkan menyangkal diri dengan demikian. Yesus nggak pernah maksudkan menyangkal diri dengan begitu. Di sini, desire atau keinginan-keinginan itu dipandang sebagai sesuatu yang jahat, gitu ya, sesuatu yang perlu dikubur, perlu dimatikan. Sedangkan nggak selamanya loh memiliki keinginan atau memiliki desire itu buruk. Tuhan memang menciptakan kita dengan desire-desire, dengan keinginan-keinginan yang memang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kayak misalnya keinginan untuk merasakan cinta. Kita mencintai, dicintai oleh orang yang kita kasihi. Itu keinginan yang sangat mendasar, yang sangat normal untuk dimiliki. Kita memiliki keinginan untuk merasakan rasa saling memiliki. Love and belonging. Kita memiliki keinginan untuk menjalin persahabatan. Kita memiliki keinginan untuk menikmati mungkin waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita memiliki keinginan untuk memiliki pencapaian, achievement, gitu kan. Nggak ada yang salah dengan itu. Kita memiliki keinginan untuk diterima, misalnya, untuk tidak ditolak, acceptance, bahkan keinginan untuk seks, tentunya dalam konteks pernikahan, gitu ya. Ini semua adalah karunia Tuhan yang Tuhan kasih ketika menciptakan kita. Desire atau keinginan kita itu nggak selamanya buruk. Sehingga ketika menyangkal diri itu diartikan sebagai harus menolak segala keinginan-keinginan, harus nggak membiarkan diri kita menikmati apapun, harus menahan-nahan untuk menerima sesuatu yang baik. Gitu kan. Ini adalah hal yang keliru. Sesuatu yang menandakan bahwa sesungguhnya kondisi emosional kita mungkin lagi nggak sehat. Nah, kalau begitu, yang benar kayak gimana? Pemahaman yang benar tuh kayak bagaimana? Nah, makanya aku mau membawa ini kepada pemahaman yang kedua. Nah, pemahaman kedua ini menurutku, dan bukan cuma aku sih, tapi orang-orang yang jauh lebih pintar dari aku juga, itu lebih tepat dari pemahaman yang pertama. Jadi menyangkal diri itu diartikan bukan sebagai harus meniadakan segala keinginan, tapi lebih tepatnya itu adalah tidak mementingkan kepentingan sendiri.
to disregard one's own interest. Atau aku bisa bilang untuk meletakkan agenda kita ketika kita lagi mengikuti Dia. Kita menempatkan keinginan dan kepentingan kita itu di bawah keinginan dan kepentingannya Tuhan. Menyangkal diri dalam mengikuti Yesus itu artinya kita perlu menurunkan keinginan dan kepentingan kita dari tahta hati kita dan membiarkan Yesus dan kehendaknya yang bertahta di sana. Menarik ya, karena ketika Yesus mengundang kita untuk mengikut Dia, justru ini adalah apa yang pertama kali Yesus mau serang. Waktu Dia bilang, buat orang-orang yang mengikut Aku, sangkal diri. Gitu. Ini yang pertama kali Yesus mau serang. Gitu. Kecenderungan kita untuk mengedepankan kepentingan kita. Kecenderungan kita untuk mengedepankan keinginan diri sendiri, ya kan, yang melebihi kehendak Tuhan dan mungkin kebutuhan orang lain. Kecenderungan kita untuk mikirin diri sendiri aja, kecenderungan kita untuk menjadi serakah, untuk menjadi egois, untuk menjadi self-centered, gitu ya. Karena memang salah satu kekeliruan terbesar dalam kultur manusia modern hari-hari ini itu adalah life is all about me. Hidup ini adalah tentang saya. Ini sebuah pemahaman yang semakin hari semakin ada, semakin nyata rasanya. Kalau hidup ya tentang gua, nggak perlu orang lain urusin, ya gua ya, yang penting gua happy, yang penting gua dapetin kenikmatan pribadi, gua mendapatkan segala kesenangan buat gua. Jadi rasanya tuh saya adalah pusat dari alam semesta. Yang penting gua, yang penting gua, yang penting gua. Dan tanpa kita sadari kultur yang kayak begini itu membuat kita menjadi semacam black hole, semacam lubang hitam. Aku mengistilahkannya dengan istilah relational black hole. Kita menjadi, ibaratnya kita tuh di tengah-tengah yang lagi meresap atau menarik segalanya ke dalam diri kita, gitu ya. Sama seperti black hole, tapi di dalam prosesnya ketika kita menarik orang lain, kita malah menghancurkan mereka gitu dalam proses menariknya itu. Makanya aku istilahnya dengan relational black hole. Relasi kita menjadi black hole mini itu dalam kehidupan kita dengan menjadikan kita sebagai pusat gitu. Karena rese juga nggak sih kalau kita melihat ada orang yang merasa kalau dirinya adalah tokoh utama dari dunia ini. Kadang kalau ngelihat kayak begitu juga rese juga gitu ngelihatnya, karena buset nih orang rasa-rasanya kita ini cuma pemain figuran dan dia tokoh utamanya gitu kan. Dan ini loh justru yang Yesus mau beresin pertama kali ketika kita mengikut Dia. Nah, tentu saja bukan berarti keinginan-keinginan kita itu dihilangkan secara total. Bukan berarti keinginan-keinginan kita itu dihilangkan secara total. Karena kalau kayak begitu kita masuk ke pemahaman yang pertama tadi. Tapi dalam pemahaman ini justru kita itu membiarkan keinginan-keinginan kita, desire-desire kita itu dipengaruhi atau di-influence oleh sang sumber yang bertahta di hati kita. Oleh Tuhan yang bertahta di hati kita. Itu arti dari menyangkal diri. Kita menggeserkan diri kita dari pusatnya, kita menggeserkan diri kita dari pusat hidup kita dan membiarkan Tuhan yang menjadi pusat di sana. Gitu ya. Jadi contoh-contohnya simple deh. Karena keinginan-keinginan itu sebenarnya nggak mesti dalam bentuk materi juga ya, teman-teman. Keinginan-keinginan itu juga bisa bersifat yang nggak kelihatan. Karena hari ini kan kita belajarnya mengenai kesehatan secara emosional. Itu sesuatu yang kadang sifatnya nggak kelihatan. Sesuatu yang dari dalam diri. Misal, keinginan untuk menjadi lebih superior, sehingga menampilkan sikap yang arogan. Gitu ya. Atau mungkin keinginan untuk dilihat baik. Apalagi kalau aku anak pendeta gitu kan, anak pembala, harus rasanya terlihat baik di depan jemaat gitu. Keinginan untuk terlihat baik, dilihat baik, tapi dalam prosesnya malah menjadikan kita
orang yang bermuka dua dan menjadi munafik akhirnya. Atau keinginan kita untuk menghakimi orang lain. Keinginan kita untuk melihat orang lain sebagai objek seksual gitu yang kita gunakan dalam pikiran kita sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan segala dosa lainnya lah yang disingkapkan oleh firman Tuhan. Kalau aku boleh sharing, ada waktu-waktu juga sih ketika aku ngelihat misalnya ada orang yang entah di gereja ataupun entah di kampus kalau lagi main musik gitu ya, ada saat-saatnya aku juga ngelihat orang dengan orang-orang yang terutama ya orang-orang yang punya kemampuan musik itu lebih rendah dari aku. Ada saatnya juga aku mikir, ini orang kok udah bertahun-tahun skillnya begitu begitu aja ya, gitu ya. Itu dalam hatiku. Nah, di momen itu ada sebuah keinginan hati, ada sebuah desire untuk bersikap arogan dan merendahkan orang lain. Dan melihat diri ya lebih superior dari orang itu. Karena melihat diri sendiri lebih tinggi daripada seseorang itu kan lebih enak. Itu enak gitu kan rasanya. Ada semacam kepuasan gitu. Kayak kalau gue, I'm better. Nah, menjadi sangat baik gitu ketika kita itu mencuekkan keinginan-keinginan kita yang seperti ini. Karena keinginan-keinginan ini kan merusak relasi. Keinginan-keinginan itu menciptakan luka, gitu kan, disconnection. Membuat sebuah atmosfer hubungan menjadi nggak sehat. Atau misalnya, contoh lain misalnya ketika kita ngelihat ada seseorang yang beberapa kali mungkin masih jatuh bangun gitu di dalam dosanya. Ya, dalam perjalanan imannya dia masih suka jatuh bangun, dia bertobat tapi kumat, dia bertobat tapi kumat. Jatuh lagi mungkin untuk anak orang kita itu lebih benar dari orang tersebut. Ya. Nah, ketika keinginan ini muncul, kita perlu mengatakan tidak dan nggak termakan oleh keinginan hati kita yang bengkok. Dan ini justru baik. Oh, sepertinya halo, tes. Apakah suaranya masih ada? Kayaknya internetnya ini ya. Oh, udah aman ya? Oke. Aman. Oke. Tadi sampai mana ya? Oke. Ya, intinya ketika keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat yang tidak baik gitu ini muncul, kita perlu mengatakan tidak dan nggak termakan oleh keinginan hati kita yang bengkok. Gitu ya. Dan ini baik justru. Ini yang dinamakan dengan menyangkal diri. Karena kita membiarkan Tuhan yang bertahta di hati kita itu mempengaruhi kita. Gitu kan. Ada sebuah kecenderungan hati kita yang bengkok, tendensi hati kita yang untuk memiliki keinginan buruk, dan ketika kita nggak menuruti agenda diri kita sendiri, kita nggak menuruti keinginan tersebut, ini yang dinamakan dengan menyangkal diri. Kita sedang menyangkal diri kita. Nah, sehingga ketika kita paham bahaya dari pemahaman yang pertama dan menerima pemahaman yang kedua, kita bisa memiliki akhirnya konsep yang seperti ini. Ini dari penulis bukunya yang kita lagi series kita itu mendasarkan dari buku ini, Pete Scazzero. Dia bilang gini, we are called by God to die to the sinful parts of who we are, not to the good parts of who we are. Tuhan itu lagi memanggil kita untuk mati terhadap sisi keberdosaan kita, tapi bukan sisi baik dari yang kita miliki. Right. Ini juga dilanjutkan oleh istrinya Bapak tadi. Dia bilang, God never ask us to die to parts of ourselves that bring life to our souls.
Tuhan nggak pernah meminta kita untuk mati terhadap hal-hal yang justru membawa kehidupan bagi jiwa kita. Yang Tuhan inginkan itu bukan melenyapkan segala keinginan kita, menguburkan segala hasrat-hasrat atau desire-desire yang kita maui, tetapi justru meletakkan segala keinginan-keinginan kita di dasar keinginan dan kepentingan Tuhan. Gitu ya. Di satu sisi kita melihat Tuhan ingin kita mematikan keinginan-keinginan keberdosaan kita, dan di sisi yang lain kita melihat kalau Tuhan itu mau kita menghidupkan keinginan-keinginan yang menumbuhkan kita sebagai manusia. Right? Tuhan tuh ingin kita bertumbuh, bukan untuk menguburkan. Ibarat tanaman, kita itu ditanam untuk bertumbuh, bukan ditanam untuk akhirnya menguburkan diri kita sendiri. Right? Makanya menyangkal diri, in a way, justru adalah sebuah panggilan untuk menjadi diri kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih sehat, menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya kan? Menyangkal diri ini adalah panggilan untuk menjadi the best version of me, versi terbaik dari diri kita yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Waktunya untuk kita merubah persepsi gitu ya, merubah konotasi dari menyangkal diri. Karena kadang kan menyangkal diri itu terdengar sangat negatif, terdengar sangat memberatkan, rasanya kok kayak Tuhan mintanya yang aneh-aneh gitu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang baik gitu. Kita perlu merubah konotasi yang negatif ini menjadi persepsi konotasi yang lebih positif. Menyangkal diri adalah sebuah undangan dari Tuhan untuk mendewasakan kita justru, dan menjadikan kita akhirnya semakin serupa dengan Dia. Sehingga pertanyaannya, kalau begitu, kalau kita udah tahu semua hal ini, pertanyaannya itu adalah how. Pertanyaannya itu bagaimana? Gimana sih gue bisa menyangkal diri dan mengikut Yesus dengan sepenuhnya? Nah, aku mau mengajak kita untuk mengingat dua hal ini. Kita perlu mengingat kalau penyangkalan diri adalah the kingdom way, yang pertama, dan yang kedua adalah the Jesus way. Menyangkal diri adalah sebuah hal yang Yesus ajarkan. Yesus bilang kalau dia lagi mendatangkan kerajaan sorga di bumi ini, melalui dialah kerajaan sorga ini diinaugurasikan, diluncurkan gitu ya. Dan di dalam kerajaan ini ada etika-etika baru yang Yesus ajarkan, dan penyangkalan diri ini adalah salah satunya. Ya kan? Kayak contohnya gitu, di khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Right? Yesus bahkan mengatakan lebih dari itu. Yesus mengatakan kita tuh mengasihi nggak cuma orang-orang yang mengasihi kita, tapi bahkan musuh-musuh kita, orang-orang yang kita nggak sukai dan mungkin membenci kita. Ya kan? Di saat perasaan untuk membenci, perasaan-perasaan untuk menolak gitu orang-orang yang kita nggak sukai, Yesus mengajarkan kita untuk yuk sangkal dirimu. Gitu loh. Lakukan yang sebaliknya, yaitu mengasihi dan menerima dia yang kamu benci. Apa yang Yesus ajarkan ini benar-benar counterkultural gitu. Sangat berbeda dengan kultur budaya kita. Etika kerajaan sorga itu menyangkal diri. Sesuatu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan yang kedua, menyangkal diri adalah the Jesus way. Yesus nggak cuma mengajarkan, tapi dia juga menghidupi. Yesus nggak cuma mengajarkan kita untuk menyangkal diri, tapi Yesus juga menghidupi konsep dari menyangkal diri ini. Di Filipi 2, ayat 2-8, ini Paulus mengatakan ke jemaat-jemaat di Filipi kalau jemaat-jemaat di Filipi ini perlu mengingat ini. Katanya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian atau kamu, orang-orang Filipi, sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, gimana sih cara kalian itu bisa
satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain itu lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang itu cuma perhatiin kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Gitu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena apa sih yang Yesus lakukan? Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Yesus nggak cuma mengajarkan penyangkalan diri, tapi dia pun menyangkal dirinya. Dia nggak melihat rupa Allahnya itu, kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia malah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kita memiliki Tuhan yang begitu selfless, bukan selfish, tapi selfless. Begitu menyangkal dirinya hingga rela menjadi manusia. Menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang mungkin nggak mengasihi dia balik. Gitu. Dia begitu selfless, begitu tidak mementingkan dirinya sendiri, kepentingannya dirinya sendiri, dan mati untuk kita. Fondasi dari penyangkalan diri kita adalah apa yang Allah lakukan terlebih dahulu untuk kita. Ia menjadi manusia, ia mati, ia bangkit, dan melalui kenaikannya Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan kita juga untuk mengikut Yesus, untuk menyangkal diri kita juga sebagaimana yang Yesus ajarkan melalui hidupnya. Kita akhirnya menjadi diri kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, dan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Dia ketika kita melakukan itu. Apa yang Tuhan inginkan melalui penyangkalan diri ini, sekali lagi, ini bukan sekedar behavior modification, sekedar merubah perilaku aja. Tuhan itu lagi nggak mengajak kita bukan sekedar merubah perilaku, walaupun merubah perilaku itu penting juga dan baik, tapi bukan cuma sekedar itu, berhenti melakukan ini dan mulai melakukan itu, nggak cuma itu aja. Tapi yang Tuhan inginkan adalah mengubah apa di dalam, yaitu hati kita, kondisi emosional kita. Dan pertanyaannya, kalau gitu apakah kita mau membiarkan Tuhan yang bertahta di hati kita, dan bukan keinginan kita aja? Apakah kita mau membiarkan diri kita itu dipengaruhi dan dipimpin oleh sumber yang bertahta di sini, di hati kita? Karena nggak gampang gitu kan, ketika kejelekan atau keburukan kita itu terungkap, terkuak, itu menjadi sesuatu yang nggak nyaman gitu. Ketika kita perlu melihat monster di dalam diri kita, ya kan, melihat betapa mungkin ternyata kita nggak seindah yang kita kira. Tapi Tuhan mau bekerja melalui itu justru. Tuhan mau bekerja melalui kita, menyangkal diri kita. Sehingga ya gitu, mau nggak kita membiarkan Tuhan yang bertahta di situ dan mempengaruhi segala keinginan-keinginan dan desire kita. Yuk kita doa lagi. Tuhan, thank you buat firman-Mu. Thank you untuk panggilan-Mu buat kita menyangkal diri kita sendiri. Tuhan itu mau menghilangkan atau menginginkan kita untuk mengubur segala keinginan kita, enggak. Tapi Tuhan ingin kita mati terhadap hal-hal yang benar dan bukan hal-hal yang salah. Tuhan ingin kita mati terhadap hal-hal keberdosaan kita, tapi Tuhan juga ingin kita menghidupi keinginan-keinginan kita yang baik, keinginan kita yang justru menumbuhkan kita. Dan
Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong sertai kami, karena perjalanannya nggak mudah. Ketika sisi-sisi buruk kita terkuak, itu sangat nggak nyaman untuk kita hadapi. Tapi kita melalui firman hari ini, kita mau turut berjalan sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami mau menyangkal diri kami, kita nggak mau mementingkan keinginan kita doang, kita nggak mau mementingkan kepentingan diri sendiri aja, tapi kita mau dipengaruhi dan kita mau dipimpin oleh Engkau yang bertahta di hati kami. Tuhan, sadarkan kami kalau kita bukan pusat dari alam semesta ini, tapi biarlah Engkau yang menjadi pusat dalam kehidupan kami. Sehingga setiap dari keinginan kami, setiap dari keinginan-keinginan kami yang jahat, bisa Engkau sadarkan, dan melaluinya kita bisa semakin berubah dan semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Kevin untuk firman Tuhannya. Semua diberkati ya teman-teman untuk firman Tuhannya.